Halo guys, saya akan mencoba supaya Anda ini paham sekali ini. Jadi di kulkas ini hanya seperti ini. Saya akan coba menggunakan kondensor ini hanya 20 cm misalkan, atau isap 20 cm, atau kondensor ini sekitar 40 cm. Jadi supaya Anda paham, artinya Anda akan memahami sebuah kulkas adanya pipa balik atau isap, kemudian adanya kondensor di kulkas. Jadi ini sederhana sekali. Anda akan lihat ini hanya dua pipa ini bersebelahan, hanya disambung kapiler. Saya akan uji langsung ini. Jadi ini saya akan uji langsung, sebenarnya mau live tapi ini tidak mendukung. Jadi seperti ini. Misalkan saya kondensor hanya seperti ini, kemudian isap hanya seperti ini. Saya akan rakit supaya Anda paham bahwa kulkas ini hanya ada dua belahan, antara isap atau pipa balik ke isap tentunya, kemudian ke kondensor atau pres, kemudian pengisian. Jadi saya akan unggah ini supaya Anda sangat paham kalau mengerjakan tentang sebuah kulkas. Jadi Anda supaya di atas angin kalau misalkan Anda mengerjakan sebuah kulkas. Bocor kondensor di mana, bocor diisap di mana, ini Anda akan tahu kalau sudah dibelah seperti ini. Artinya ini saya uji dengan kulkas mini. Ini menggunakan R12 ini, ya. Kemudian Anda jangan main-main. Ini hanya sebuah uji. Saya pernah mengatakan apapun jenis gasnya, kalau adanya kapiler ini pasti dingin. Misalkan seperti ini. Anda punya kompresor, ini juga untuk pengetahuan luar biasa nih. Anda punya kompresor R12. Saya isi LPG dingin, pasti dingin karena adanya sebuah kapiler. Saya ganti oli, isi R134, pas saya isi dingin, pasti dingin. Saya isi R410, R600, saya sendiri belum mengisi, saya sudah jamin adanya kapiler. Jadi bukan karena faktor freon, hanya saja saya bilang ini hanya untuk supaya tahu bahwa karena adanya kapiler lah yang menjadi dingin. Jadi saya untuk pengetahuan, dan ini tidak boleh ditiru. Artinya pengisian ini harus jodoh-jodohnya. R12 Anda isi R32 ini. Saya akan uji dingin apa tidak. Saya sudah bilang tadi bahwa kalau yang namanya proses dingin ini adanya sebuah kapiler. Gas apapun Anda isi, taruhannya saya sudah pasti dingin itu. Metil saja dingin. Saya berani taruhan untuk Anda ini. Luar biasa untuk Anda. Jadi saya selalu bilang kompresor apa saja, kalau diisi gas apa saja, adanya kapiler, saya jamin dingin, bahkan saya taruhannya ini. Saya akan coba. Saya ulangi lagi nih bahwa sistemnya seperti ini. Kondensor misalkan dari pres, kemudian filter, kemudian pipa isap, pengisian. Sebenarnya saya mau live ini supaya Anda paham sekali. Jadi ini Anda tinggal sambung kapiler, kemudian dililit. Saya akan coba untuk Anda. Anda lihat ini. Dari filter kondensor ini. Dari kondensor berakhir dari pres ini. Berawal dari pres kemudian berakhir di filter. Kemudian dari filter ini diterusin kapiler. Oke. Kemudian evap. Tentu evap. Baru pipa balik. Evap kemudian pipa balik. Saya akan coba karena ini untuk Anda semua ini.
Jadi supaya Anda bisa ngerakit kulkas. Tadi mesin cuci semua, kulkasnya saya garap besok, jadi saya tidak ngonten kulkas ini. Ini kapiler 2,5 meter, dan saya tidak bicara gas ini karena ini untuk konten bahwa Anda supaya tahu bahwa sistem dingin ini seperti ini, proses dingin ini seperti ini nih, bukan untuk saya si freon dengan gas ini dingin, LPG dingin, saya jaminannya ini ngomong dingin, saya jaminannya sudah pasti ini dingin. Tapi resiko ya, kalau asal gas tidak jodohnya, saya sudah bilang bolak-balik, ini resiko ini. Karena tingkat gas ini memang sudah dijodoh-jodohkan. Jadi kalau ini main-main, ini untuk konsumen, ini kalau bengkel ini kuatnya 2 tahun. Kesananya sudah nggak ada yang perintah. Asal jadi itu namanya. Karena sudah pasti ada masalah. Oke, Anda saksikan ini. Anda akan saksikan bahwa dari press ini kemudian ke filter, oke? Pipa press ini kemudian kondensor, kemudian ke filter. Dari filter ini diterusin, oke? Lari ke evap. Saya akan coba lilit supaya Anda ini, karena ini tingkat panasnya ini anget. Walaupun ini tidak sempurna, tapi Anda setidaknya ini tahu. Setidaknya Anda tahu bahwa belahan di pipa kulkas ini sederhana sekali ini. Tidak rumit-rumit amat. Tidak harus sekolah kemudian sampai jual pekarangan. Kata Andre Tantum ini tidak. Oke guys. Kalau kondensor ini berakhir di filter kemudian ke kapiler ini. Saya belum sambung ke pipa isap. Jadi ini kapiler ini menuju isap. Tapi saya akan uji dulu bahwa ini keluar atau tidak ini angin ini. Takutnya saya ngelas sumbat. Jadi seperti biasa, las-lasan ini harus diteliti semua ini. Saya akan colokin bahwa pastikan ini. Oke. Sudah keluar. Jadi ini di vakum ini keluar. Saya akan rapetin di vakum apakah kapiler ini
keluar atau tidak. Saya tutup ini vakum. Oke. Jadi keluar. Ini sudah pasti las-lasan saya ini bolong semua. Anda akan tahu kalau sebuah kulkas ini hanya ada dua belahan pipa. Kanan kondensor, kiri nih dari kamera kondensor, kemudian kiri isap. Jadi kalau kulkas mini ini mudah sekali nih. Kalau melihat sistem ini, saya jabarkan dengan sistem yang sederhana, kemudian pipa yang sederhana, artinya pendek. Saya hanya menguji sistem dinginnya saja, tapi ini walaupun tidak sempurna, setidaknya Anda ini akan paham, apalagi para pemula ini. Oke, sudah keluar semua. Saya akan las yang menuju evap. Oke guys, cabut dan saya akan las. Apakah benar saya ini tidak menipu Anda? Karena ini sebuah sistem ini sederhana. Apakah benar ini? Ya, jadi isapnya ini saya ambil hanya berapa senti ini? Jadi isapnya kalau dililit di seperti ini, saya hanya ambil berapa senti, artinya ini dari titik ini ke sini. Kalau Anda merakit seperti ini kulkas mini, silahkan saja sesuaikan dengan kondensor dan desain yang luar biasa. Jadi ini sempurna. Oke, sudah saya tutup dan saya akan las ini. Korek kemana lagi? Oke guys, jadi saya ulangin sekali lagi, press keluar filter artinya kondensor ini, kemudian kapiler, dari filter ini diterusin oleh sebuah kapiler. Ini yang menyebabkan proses dingin, dan saya akan masukin ke evap. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, pasti kalau menggarap kulkas dicolokin lagi, memastikan ini vakum atau tidak. Oke, kalau ditutup di pipa isap, ini vakum akan habis. Artinya ini tidak ada kebocoran di pipa isap, evap ataupun kapiler. Kalau ada bocor ini akan keluar terus angin di vakum. Tidak mau habis. Kalau cepat sekali habis, ini berarti ada kebocoran di kondensor. Ini sudah saya unggah semua ini. Oke guys, saya akan isi pasang pengisian ini.
Saya pasang tinggal pengisian. Oke. Kalau Anda mengerjakan kulkas, sudah instalasi pipa, kemudian pengelasan, kemudian lagi ini sudah semua, Anda harus tes dulu bahwa pasang pengisian ini rapat atau masih bocor. Ini Anda bisa teliti. Jadi kalau sudah las seperti ini, setiap Anda ngelas sambungan hidupin, artinya takut salah ada yang rapat. Saya akan colokin untuk isap ini. Oke. Kalau ada yang bocor, pipa ini akan ngisap ini pengisian. Kalau ada yang bocor di jalur isap ini yang saya pegang, ini sudah pasti api ini ketarik oleh isap, api korek. Dan ini tidak mau habis ini vakumnya. Seperti ini. Ini jabarannya kalau tidak memakai sebuah kulkas. Jadi sederhana sekali kalau kulkas hanya hitungan pipa, panjang dan mesin. Kompresor ukuran berapa. Oke guys, saya akan sambung. Oke. Anda jangan tiru, saya ini hanya ngetes bahwa instalasi pipa seperti ini, kemudian kapiler seperti ini, belahan pipanya seperti ini sendiri-sendiri. Kalau tidak ada kapiler ini, tidak ada sambungan ke pipa isap. Artinya seperti itu. Ini untuk para pemula. Kemudian saya sudah bilang tadi, yang namanya kompresor kulkas diisi gas apapun ini dingin bukan karena gasnya guys, kapilernya ini yang penyebab dingin. Saya akan sambung pengisian ini. Tanpa kapiler ini gas apapun tidak bakalan dingin. Oke. Sudah, saya lagi vakum ini. Belahannya sederhana sekali ini. Press, lari ke kapiler. Jadi kondensor ini pipanya berbeda dengan pipa isap. Hanya dilanjutin oleh sambungan ke isap ini hanya di si kapiler ini penyebabnya. Oke guys. Kapiler ini yang jadi masalah. Dan menjadi proses dingin. Sudah habis ini. Saya akan tutup dan saya akan buka dulu seperti biasa. Saya akan tutup ini. Sudah saya tutup. Tingkat nyala apinya ini sudah ada kontennya itu antara R410A dan R32 ini lebih kecil. Ini 32 ini enggak terlalu apinya nih bisa untuk ngelas. Oke. Saya akan vakum ini. Saya akan tutup.
Oke, sudah tertutup. Jadi kondensor sebelah, jadi keisap ini karena adanya sambungan kapiler. Makanya kulkas ini dingin karena adanya kapiler, bukan gas. Sudah saya uji semua ini, bahwa gas ini, gas ono, gas ana ini kasih kapiler ini dingin. Oke, sudah hitam, saya akan buka ini. Bahwa di sini ini ada dingin apa tidak. Hanya seperti itu saja. Itu adalah sebuah kulkas. Walaupun kondensor pendek kemudian kapiler memenuhi syarat isap ini kecil, hanya 10 cm, ini tidak ada hubungannya ini kalau proses dingin. Ini memang sudah berseberangan, tapi ini hanya untuk nguji. Artinya ini R12 ini kompresornya, kemudian ininya R32. Tapi saya sudah bilang bolak-balik bahwa proses dingin ini adanya kapiler, bukan gas atau kompresor ini. Artinya kompresor ini harus ono, bukan. Apakah mau dingin ini? Kapiler sudah dingin ini. Malahan kapiler dingin ini. Oke. Ini sudah hangat ini si filter. Tuh basah. Oke. Tuh. Kalau saya tutupin, ini pasti berembun. Saya akan coba tutupin ini. Saya kurangin, takutnya ini kan saya hanya sistem dinginnya. Masalah freon ini bisa, maksudnya ini untuk formalitas. Saya hanya menguji dan cara ini belahan pipa di kulkas. Filter sudah hangat. Tuh. Kapiler ini hangat. Ini sudah basah. Biarin. Tuh basah. Tidak perlu beku pun, ini Anda jadi paham bahwa proses dingin ini seperti ini.
Saya kurangin ini. Mana ada kalau ini tidak dikasih kapiler jadi dingin, ini tidak ada rumusnya. Makanya ini kalau kapiler lubangnya kegedean, ini nyeplos, ini nggak bakalan dingin. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Sekarang uji ampernya ini. Masih rendah sekali ini. Ini sudah dingin ini. Basah tuh. Oke. Basah tinggal pembekuan. Jadi saya akan coba saya tambahin tadi, saya kurangin. Jadi ini sederhana. Adanya kapiler lah. Saya ampernya naikin, ini masih rendah ini. Oke, saya tutup. Ini menggunakan R32. Jadi seperti ini. Oke.
Ini hanya menguji kalau ukuran kondensor ini ada. Jadi supaya Anda tahu belahan pipanya kalau di kulkas, bukan harus ini esing, oke? Kemudian ada isap, ini misalkan dipanjangin, dililitin, kemudian sesuai freon, ini sudah pasti ini dingin. Jadi seperti itu. Ini sudah dingin, hanya tinggal pas-pasin sebenarnya ini. Ini sudah dingin sekali ini. Karena 32 ini tekanannya tinggi ini. Kemudian nguji kapiler supaya Anda tahu ini. Jadi proses dingin ini adanya sebuah kapiler, bukan di freon. Kenapa ini 32 ini masuk ini dingin? Adanya kapiler ini. Jadi seperti itu. Jadi ada dingin. Berarti kalau ini diproses, misalkan kondensor 8U, ini ada evap, ini dingin tentunya. Luar biasa untuk Anda. Oke. Jadi ngerakitnya seperti ini. Filter telusin kapiler. Malam guys.